diangkat minimal masa kerja 1 tahun, akumulatif ya, tidak terputus-putus, atau akumulatif jika terputus-putus dengan dibuktikan apa? SK kontrak kerja dan bukti bayar honor gaji. Bagaimana bentuk dari SK kontrak kerja ini? Tidak ada ketentuan khusus. Jadi banyak pertanyaan ke kami, apakah kontrak kerja seperti ini benar? Apakah bukti bayar honorarium seperti ini benar? Jadi sekali lagi tidak ada format khusus, bahwa kontrak kerjanya harus seperti ini, kemudian bukti bayar honorariumnya dari APBN dan APBD harus seperti ini. Jadi jawabannya seluruhnya benar. Seluruh model berkas bentuk bayar gaji dan SK kontrak yang ada di instansi miliki seluruhnya benar. Bapak Ibu tinggal mengupload saja SK kontraknya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam format, seluruhnya benar. Kemudian per 31 Desember itu titiknya dari pendataan ini, dan kondisi saat ini wajib masih aktif bekerja sampai dengan periode pendataan tenaga non-ASN pada instansi tersebut. Jadi contoh yang XTHK 2 kita ada berapa kemarin Mas Bayu? 225. Pemprov Jatim terdata itu XTHK 2 nya di aplikasi ini ada nanti nama-namanya itu 225. Mereka yang saat ini sudah tidak aktif bekerja berarti tidak diikutkan pendataan ya, karena sudah tidak aktif bekerja. Jadi bunyinya di sini adalah wajib masih aktif bekerja. Jadi 225 yang STHK 2 tadi wajib masih aktif bekerja. Lanjut keterangannya adalah yang pertama adalah masih aktif bekerja di instansi pendaftar tenaga non-ASN. Jadi baik itu di perangkat daerah, UPT otomatis mengikuti perangkat daerahnya, cabang dinas mengikuti perangkat daerahnya, SMA, SMK, PKMK masuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah usia wajib dalam ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021 minimal 20 maksimal 56. Makanya nanti di aplikasi ini memasukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Otomatis ini nanti aplikasi ini nanti terintegrasi dengan Dukcapil se-Indonesia, kecuali untuk yang terdaftar sebagai XTHK 2. XTHK 2 tidak ada ketentuan terkait tersebut. Yang penting dia memiliki bukti kartu peserta. Tidak ada pun tidak masalah karena 225 itu sudah by name ada di aplikasi BKN ini. Yang ketiga adalah pembayaran honorarium melalui APBN atau APBD. Jadi bos dapat, bos itu kan APBN ya dapat. Kemudian beberapa instansi yang kayak di dinas koperasi, dinas perkebunan, kemudian beberapa instansi lainnya dia digaji oleh APBN itu masuk data ini. Jadi soal organisasi hari ini sekaligus menegaskan bahwa yang didata tidak hanya PT-TPK yang memiliki nomor induk, tetapi pokoknya dia digaji oleh APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kode di DPA itu depannya 51. Atau pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN, contoh bos dan sebagainya, seperti saya sebutkan tadi. Di dinas perkebunan ada, di dinas koperasi ada, yang mereka dari pemerintah pusat digaji oleh APBN tetapi dipekerjakan di pemerintah daerah provinsi dalam hal itu. Itu boleh diikutkan pendataan ini. Kemudian informasi yang selanjutnya saya sampaikan bahwa beberapa ketentuannya tidak termasuk, saya ulangi, tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini. Yang pertama adalah seluruh pegawai yang ada di instansi BLUD tidak termasuk di data. Saya ulangi, seluruh informasi seluruh pegawai yang masuk bekerja di instansi BLUD itu tidak termasuk di data. Jadi pegawai di Sutomo, kemudian Saiful Anwar,
Rumah Sakit Haji RSJ Menur, kemudian Sudono Madiun, 9 rumah sakit PT-nya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Husada Prima, Karsa Husada, M-Nur, Pamekasan, Doho, Kediri, dan lain sebagainya, 9 rumah sakit yang seluruhnya instansi Belut itu tidak termasuk di data. Saya ulangi, untuk pengelola kepegawaian di instansi BNUD tidak ikut pendataan ini. Jadi pendataan ini adalah untuk yang instansi non-Belut. Kemudian tidak mendata 3 jenis jabatan. 1, petugas kebersihan tidak didata, pengemudi tidak didata, satuan pengamanan atau keamanan kantor tidak didata, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Ini tidak didata. Tetapi sekarang kita menjadi masalahnya apa? Ternyata beberapa PT-TPK yang ada di instansi Bapak Ibu ini, 1, tidak menggunakan kode rekening pembayaran 51. Mungkin ada yang dibayarkan dengan mekanisme belanja jasa. Ini masalah. Ya, ini menjadi masalah. Tetapi kebijakannya adalah pokoknya yang dibayar langsung oleh instansi melalui APBD didata. Tetapi kalau dengan memakai pihak ketiga atau memakai CV tidak didata. Ya, semoga penjelasan saya ini cukup jelas. Saya ulangi, ketentuan ini, contoh, Bapak Ibu memperkerjakan tenaga melalui outsourcing atau melalui pihak ketiga, CV, dan lain-lain, alih daya tidak didata. Tetapi meskipun kode rekeningnya katakanlah tidak 51, tetapi dikontrak langsung dengan instansi, itu ikut didata. Kebijakannya seperti itu. Kemudian pegawai yang SK kontrak kerjanya di atas tanggal 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Yang kontrak kerjanya baru 2002 kemarin, itu tidak ikut didata. Jadi mereka minimal masa kerjanya adalah 1 tahun per tanggal 31 Desember. Semoga beberapa informasi terbaru ini memberikan ini adalah informasi kebijakan terbaru terkait pendataan non ASN ini. Jadi kalau 9 Agustus yang lalu kita sampaikan bahwa hanya PT-TPK atau hanya PTT yang memiliki nomor induk yang bisa didata dalam kegiatan pendataan ini, tetapi sekarang diralat atau diperbarui bahwa seluruhnya asal mereka digaji oleh APBN, asal mereka digaji oleh APBD, boleh didata. Kemudian informasi yang kedua yang cukup penting adalah mereka yang bekerja pada instansi Belut, Rumah Sakit Mata, Surabaya, 9 instansi punyanya Dinkes, 5 rumah sakit RSUD, semuanya tidak didata. Instansi Belut semuanya tidak didata. Itu adalah kebijakan barunya dari sosialisasi yang disampaikan tanggal 24 Agustus. Jadi kita hanya meneruskan. Itu adalah kebijakan-kebijakan secara teknis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Mas Bayu akan menjelaskan berkaitan dengan teknis aplikasi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pakai aplikasinya PTTK BKD. Jadi yang kemarin itu gunanya hanya satu, kita nanti bisa mengimpor data Excel itu. Kita kan di form aplikasi internal kita itu kita sudah punya bukti upload, kemudian SK kontrak, kemudian bukti upload, bukti bayar, kemudian kita di sana juga ada nama jabatan. Jadi yang tenaga kebersihan, pengemudi, dan keamanan kantor sekali lagi tidak disampaikan dalam pendataan ini, kecuali Bapak Ibu mohon maaf kecuali seluruh yang pengemudi tadi diganti jabatannya menjadi pengakreditasi umum semua. Itu dimungkinkan. Tapi kalau jabatannya pengemudi sesuai dengan kebijakan surat SMN 431 Mei itu dialihdayakan, kecuali seluruhnya menjadi jabatan pengakreditasi umum. Itu kecuali. Nah itu kan suka-sukanya itu kan mengelabui kebijakan kayak gini. Kalau selagi bisa dibuat seperti ini,
akhirnya supaya mereka tetap PTT dan tidak dialihdayakan, karena memang kalau dialihdayakan otomatis kita menjadi semakin rumit. Kalau secara keuangan sih tidak rumit, tetapi secara penghasilan mungkin mereka akan turun karena ada pembagian dengan pihak ketiga atau CV tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan terkait kebijakan.